Terima kasih dan selamat datang Kang Alfi di perkuliahan di Unpas ya, khususnya kelas saya mungkin ya, Kang Alfi. Dan kebetulan nggak sibuk nih untuk siang ini, Kang Alfi? Ya, kebetulan sih mungkin kalau di bulan-bulan segini tuh kita memang udah mau masuk lagi nih ya, season baru gitu kan. Oktober kita biasanya udah mulai interim audit lagi, cuman memang kebetulan karena kemarin juga libur ya, tadi pagi ada beberapa schedule meeting gitu kan, siang ke sore ini mulai agak senggang sih gitu ya. Jadi saya bisa join nih di kelas ini. Oke, alhamdulillah. Karena terakhir tuh Kang, saya tuh sempat juga ada ke saya masuk, bukan mahasiswa Unpas, tapi mahasiswa Telkom, tapi kerja juga di Big Four, kalau nggak salah EY kalau nggak salah. Saya sempat iseng mau ngajak beliau ikut podcast ini, jadi kan agak sedikit balance, mungkin ada dari KPMG, ada dari EY, tapi ternyata sibuk banget gitu ya, katanya lagi rush hour lah, lagi push klien dan lain sebagainya. Tapi alhamdulillah nih untuk Kang Alfi di tengah kesibukannya masih bisa menyempatkan hadir gitu ya. Oke, mungkin boleh deh sedikit biar kenal dulu, biar jelas dulu sedikit mengenai Kang Alfi itu siapa deh, boleh asal dari mana ataupun dan lain sebagainya lah, boleh, mangga Kang Alfi. Oke, terima kasih Pak Budi ya untuk waktunya. Selamat siang semua teman-teman. Perkenalkan, saya Alfi. Saya senior manager dari KPMG Sidarta Wijaya dan rekan. Saya berasal dari Kota Bandung. Mungkin tadi Pak Budi juga udah sempat mention gitu ya. Kalau saya juga termasuk mahasiswa di Universitas Pasundan dan sebelumnya saya juga studi di Universitas Widyatama ya. Jadi saya masuk KPMG Sidarta Wijaya dan rekan tuh kurang lebih sudah 10 tahun yang lalu gitu ya, tepatnya di 1 Agustus 2011, dan sebelumnya selama saya masih kuliah juga saya memang sudah ikut beberapa freelancer gitu ya, sebagai auditor, ikut dengan dosen gitu ya, ikut beberapa project audit gitu. Jadi memang pada saat itu saya sudah mulai mengenal lah gitu ya dunia kerja seperti apa, tapi tentu saja berbeda gitu kan. Mungkin tadi kalau kata Pak Budi itu antara Big Four mungkin dengan yang non Big Four atau lokal gitu ya, itu akan ada sedikit perbedaan ya. Mungkin nanti kita akan sedikit banyak lah membahas seperti apa sih gambarannya gitu ya. Apalagi kalau dari polling tadi mungkin teman-teman juga banyak yang masih menjadi prioritas utama lah untuk menjadi seorang auditor gitu kan, dan itu memang bagus gitu ya, karena inline dengan apa yang telah kalian pelajari di prodi akuntansi. Ya mungkin perkenalan saya sih sebatas itu aja. Mungkin selebihnya Pak Budi boleh sambil share screen CV saya. Mungkin saya akan sedikit bahas dari situ. Oke, mangga. Sambil saya share screen. Mau share screen CV dulu atau mau pertanyaan dulu nih kira-kira Kang Alfi? CV dulu boleh deh. CV dulu ya, boleh ya. Saya sambil share screen CV-nya Kang Alfi. Oke, apakah sudah terlihat layarnya? Sebentar. Sudah ada, Bapak. Sudah ya, sudah terlihat layarnya ya. Ya. Oke. Ya, ini Kang Alfi. Mangga, Kang. Ya, oke. Mungkin teman-teman bisa sambil lihat juga gitu ya. Mungkin saya tuh spesifik role-nya sebetulnya macam-macam gitu ya. Selama 10 tahun karir saya di KPMG Sidarta Wijaya dan rekan, itu banyak transformasi lah. Mulai dari saya junior gitu ya, sampai sekarang saya menjadi seorang senior manager gitu. Itu banyak sekali role yang saya pegang gitu. Nah, ini spesifik role yang existing saya pegang gitu ya, yang currently saya pegang. Itu saya tetap ada hands-on di JSOX gitu ya. Mungkin kalau teman-teman pernah mendengar gitu ada yang Sarbanes-Oxley gitu ya. Nah ini JSOX itu adalah Japanese Sarbanes-Oxley. Jadi kebetulan mayoritas klien saya juga banyaknya dari company berbasis di Jepang gitu kan. Jadi banyak hal-hal internal audit yang berhubungan dengan Japanese Sarbanes-Oxley gitu. Nah di situ juga saya banyak hands-on untuk melakukan evaluasi atas implementation dari Japanese Sarbanes-Oxley dan juga dari IFRS implementation gitu ya. Walaupun mungkin kalau teman-teman tahu juga sekarang antara IFRS dengan PSAK sudah mostly hampir semuanya itu udah sama gitu ya, udah convergent. Jadi ada beberapa yang mungkin tetap melakukan beberapa reconciliation gitu ya, yang mungkin di PSAK-nya ada atau di IFRS-nya sudah ada tapi di PSAK-nya belum ada. Kemudian saya juga ada role sebagai audit group koordinator. Jadi mungkin sebagai gambaran gitu ya, di
khususnya di KPMG Data Wijaya dan Rekan tuh kita tuh ada divisi audit itu terdiri dari 8 grup gitu. Nah, saya tuh tergabung di salah satu grup dan saya menjadi koordinatornya, di mana saya di dalam grup itu tuh terdiri dari 70 sampai 100 orang gitu ya, yang terdiri dari berbagai level, mulai dari junior sampai manager dan senior manager. Kemudian saya juga ada role sebagai HRBP Audit Group, jadi bukan hanya sebagai auditor gitu ya, kita juga dituntut karena balik lagi kalau teman-teman akan bekerja gitu ya, akan masuk ke dunia audit gitu ya, yang akan kalian hadapin itu adalah berhubungan dengan people gitu kan, dengan orang, berbagai culture gitu ya, berbagai tipikal kepribadian tiap orang berbeda-beda, bagaimana cara kita menyatukan bekerja as a team gitu kan. Nah, makanya dibutuhkan yang namanya HRBP gitu ya. HRBP ini mungkin kalau kalian familiar tuh lebih ke human resource business partner lah gitu. Jadi lebih ke human resources role gitu ya. Gimana sih cara kita memaintain, meretain staff-staff kita gitu ya, tim-tim kita. Karena mungkin teman-teman juga pasti udah banyak tahu lah gitu ya di Before itu seperti apa sih gitu terkait dengan tingkat resign karyawan gitu ya. Terus kita sering berganti-ganti tim gitu ya, cepat sekali, dan karena memang balik lagi kebanyakan juga yang masuk ke Before itu dijadikan sebagai batu loncatan gitu ya untuk next journey mereka di misalkan di perusahaan gitu ya, atau di multinational company gitu, karena itu menjadi titik awalnya. Kemudian saya juga banyak memberikan training facilitator ya untuk audit dan accounting, baik itu di internal KPMG Sidarta Wijaya dan Rekan sendiri maupun di eksternal. Di eksternal ini termasuk saya juga ada beberapa tour gitu ya ke beberapa kampus menjadi dosen tamu, dan juga ada beberapa kelas reguler lah gitu ya yang saya pegang juga bersama teman-teman dari Sidarta Wijaya dan Rekan di beberapa universitas yang memiliki kerjasama dengan KPMG Indonesia. Kemudian dari sisi sektor experience gitu ya, sektor experience ini kalau dilihat mungkin ya ini saya hanya cantumkan yang besar-besarnya aja lah gitu ya, karena selama 10 tahun itu sebetulnya banyak sekali multi industri saya pegang gitu ya, mulai dari sektor manufacturing yang sederhana gitu ya sampai yang kompleks gitu. Nah, jadi di sini sektor experience-nya memang saya spesifik banyaknya itu pegang mengenai copper smelter and refinery. Nah, mungkin kalau teman-teman beberapa belakangan hari ini juga membaca berita gitu ya, banyak tuh rame tentang smelter copper gitu ya, tembaga dan refinery. Kemudian saya juga ada pegang aluminium smelter, kemudian ada oil refinery. Nah, kalau oil refinery ini mungkin sebagai gambaran produk-produk minyak goreng yang teman-teman mungkin sering konsumsi juga sehari-hari. Nah, cuman saya di bagian industrinya tuh oil refinery-nya. Jadi merefine dari bahan bakunya oil gitu ya, mungkin minyak kelapa sawit murninya, nah itu di-refine lagi sehingga bisa dikonsumsi. Kemudian kalau agriculture itu berhubungan dengan plantation, saya banyak juga punya beberapa portofolio klien yang bergerak di bidang kelapa sawit ya, perkebunan kelapa sawit. Kemudian oleochemical ini kalau misalkan teman-teman yang dulunya punya background SMA sebagai anak IPA gitu ya, mungkin familiar juga dengan oleochemical. Jadi produk yang paling gampangnya mungkin yang kalian biasa pakai itu sehari-hari, sabun Dove gitu ya. Nah, itu salah satu produknya, itu di industri oleochemical. Kemudian di IT consulting and software juga tadi mungkin sempat di-mention juga ada yang namanya SAP gitu ya. Nah, itu salah satunya juga saya ada mengaudit beberapa company IT consulting and software yang bergerak di bidang SAP dan software lainnya. Kemudian dari sisi e-commerce, nah mungkin ini juga klien saya ya sering lah mungkin digunakan oleh teman-teman ya dalam kehidupan sehari-hari gitu ya. Cuman mungkin di sini saya nggak akan mention namanya. Jadi intinya bergerak di bidang e-commerce, kemudian oil and gas drilling services, kemudian manufacturing ya ini pada umumnya kebanyakan di kantor akuntan publik itu karena memang di Indonesia banyaknya perusahaan manufacturing gitu ya, pasti kliennya juga banyaknya bersifat di industri manufacturing dan juga di trading. Itu kurang lebih perkenalan saya, dan misalkan kalau misalkan teman-teman mau kontak saya gitu ya, kalian bisa screenshot alamat email saya nih di alamat email kantor saya di alfiardi.maulana@kpmg.co.id dan juga di alamat email pribadi saya. Oke, paling itu aja
perkenalan dari saya kembalikan ke Pak Budi. Silakan Pak Budi. Oke, terima kasih Kang Alfi atas pemaparan di awal tentang background ya, tentang experience-nya tentunya di bidang auditing ya. Menarik. Dan juga saya sampaikan kepada teman-teman yang mungkin mengkondisikan speakernya ya, mic-nya untuk dikondisikan untuk agar lebih kondusif lagi. Nah, ini mungkin sebelum jauh ini Kang, karena kebetulan di show nih mengenai kurikulum vitae-nya gitu. Ini ingin sedikit bertanya mengenai sektor experience gitu ya. Ini kalau bicara jadi auditor, saya selalu ada input ataupun info masuk ke saya, apalagi kan ini industrinya banyak banget, ada dari smelter sampai dengan trading, ada IT consulting dan lain sebagainya gitu. Nah, ini ada yang bilang bahwasannya jadi auditor itu ataupun auditor ya, itu bahkan harus lebih dalam tanda kutip smart ataupun cerdas ataupun paham, misalkan lagi ngaudit perusahaan minyak ataupun lagi batu bara. Bahkan harus paham tentang oil, tentang batu bara, ataupun tentang di bidang IT. Harus paham tentang SAP itu apa dan lain sebagainya. Artinya major atau core-nya nggak hanya accounting saja, jadi support dari knowledge lainnya juga harus dipahami. Itu benar nggak sih, Kang, di lapangannya seperti apa? Iya, benar banget. Jadi kita sebagai auditor itu harus punya multi talent ya, kalau saya bilang gitu ya. Karena yang kita hadapin itu pertama orang gitu ya. Terus kedua industrinya berbagai macam gitu. Jadi kebiasaannya itu gitu ya. Biasanya itu sebelum kita masuk mulai melakukan audit gitu ya, mulai dari planning audit. Nah, kita tuh udah harus mulai punya knowledge dulu nih tentang industri dari klien kita. Misalkan kalau kita mau mengaudit tentang e-commerce gitu ya. Nah, e-commerce tuh apa aja sih, bagaimana bisnis prosesnya gitu kan. Jadi nggak cuma tentang accounting aja gitu. Jadi mungkin salah kalau buat teman-teman yang masih beranggapan, oke, auditor tuh bosan banget gitu ya. Kerjanya cuma meriksa dari laporan keuangan sampai ke bukti transaksinya. Itu enggak seperti itu gitu ya. Jadi kita juga pertama harus memahami dulu bisnis prosesnya dari perusahaan tersebut gitu ya. Mulai dari bisnis prosesnya itu banyak macam-macam gitu ya. Mulai dari purchasing-nya, bagaimana sales-nya, termasuk human resources-nya gitu ya. Itu semua harus kita pelajari dulu tuh gitu kan. Terutama yang core-nya lah gitu ya di bagian purchase dan sales gitu ya. Mostly kayak gitu. Terus kalau misalkan yang berhubungan dengan ada IT involvement, nah, kita juga harus mengerti tentang IT-nya nih. IT ini dalam artian data apa aja sih yang bisa di-provide oleh perusahaan tersebut untuk keperluan audit kita, bagaimana si data tersebut diproses gitu, apakah data tersebut reliable dan juga bisa kita gunakan untuk sebagai bukti audit kita. Jadi kompleks sekali gitu ya, tapi kalian nggak usah khawatir gitu ya. Mungkin teman-teman ngedengar cerita saya, waduh berat banget. Enggak, kalian nggak usah khawatir karena semua itu tuh dilakukan dengan learning by doing gitu ya. Karena untuk menjadi seorang auditor itu kita tuh ada yang namanya tuh learning and development. Nah, learning and development-nya ini tuh harus bisa difasilitasi oleh perusahaan gitu ya, atau di mana tempat kita bekerja, dan juga difasilitasi oleh keinginan diri kita sendiri gitu. Jadi sering banyak baca berita gitu ya. Jadi buka Instagram juga yang nggak cuma tentang yang gosip doang gitu ya, tapi bicara tentang ini industri yang sedang ramai apa sih gitu ya. Terus berita juga, ada isu apa nih, misalkan kita banyak pegang kliennya terkait dengan smelter gitu ya. Wah, ada pemberitaan apa aja nih tentang dunia smelter segala macam. Nah, kita tahu kenapa, karena informasi-informasi tersebut bisa kita gunakan menjadi bahan planning audit kita, siapa tahu gitu ya. Karena kan kita balik lagi nih, kalau misalkan yang namanya auditing itu tuh semua berdasarkan risiko gitu ya. Risiko baik itu risiko yang melekat gitu kan di dalam bisnisnya tersebut, maupun risiko yang terjadi berdasarkan dari bisnis prosesnya klien. Nah, jadi kita harus banyak knowledge dan information dari luar yang kita serap dan bisa kita gunakan untuk melakukan analisa atas risiko apa aja sih nih yang mungkin terjadi ketika kita melakukan audit atas suatu industri, risikonya seperti apa, kemudian nanti kita bisa merencanakan audit respon atau prosedur audit apa nih yang tepat untuk bisa mengadres risiko-risiko tersebut, sehingga ujungnya apa gitu kan, produk ujungnya itu adalah laporan keuangan yang sudah diaudit gitu, di mana kita itu sebagai auditor harus melindungi semua user financial statement gitu ya. Siapapun kan pembaca laporan keuangan itu bisa siapapun gitu ya. Bayangkan teman-teman terkait dengan
misalkan teman-teman lagi mau beli saham gitu ya, mungkin teman-teman juga nggak begitu familiar nih gitu kan sama perusahaan yang sahamnya mau kalian beli gitu. Jadi user financial statement itu tuh akan sangat mengandalkan laporan keuangan tersebut. Makanya kenapa pekerjaan kita ini menjadi sangat penting gitu ya, karena banyak orang-orang yang mesti kita lindungin gitu agar informasi-informasi di dalam laporan keuangan tersebut menjadi relevan untuk para pengambil keputusan. Kurang lebih seperti itu, Pak Budi. Oke, makasih Kang Alfi, penjelasannya cukup komprehensif ya. Artinya iya betul ya, tadi ujung tombaknya adalah penyaji informasi. Jangan sampai para stakeholders ini salah dalam decision making pada akhirnya untuk itu. Betul. Oke, makasih nih Kang Alfi. Mungkin sambil saya mau langsung share yang tadi pertanyaan mungkin Kang Alfi. Boleh nih. Mungkin kita coba ini ya. Mungkin ini hanya interaktif polling aja gitu supaya kita juga tahu ya Pak Budi ya. Mungkin di kelas ini di room ini tuh kondisi teman-teman yang mahasiswa yang ikut nih seperti apa nih gitu kan. Oke, mungkin boleh dari yang pertama dulu ya linknya. Mau di-share langsung aja berarti Kang ya di chat box-nya di sini ya. Iya, boleh. Oke, sebentar. Oke, di situ ada link ya tercantum di chat box. Teman-teman boleh mengisi apa yang sudah ada di link tersebut untuk kemudian nanti kita diskusikan. Ya. Oke, mungkin saya juga udah sambil share screen sudah muncul ya. Ya, muncul. Oke, jadi teman-teman boleh langsung akses linknya. Di situ ada pertanyaan nih apa yang kalian pikirkan gitu ya ketika kalian mendengar kata auditor. Nah, silakan kalian bisa respon dari link yang tadi sudah di-share. Oke, mangga silahkan ya berpartisipasi untuk mengisi linknya. Karena ini kalau saya bilang sekali lagi langka gitu ya. Ada auditor yang memang menyempatkan waktu nih Kang Alfi buat sharing tentang dunia auditing gitu ya, dari The Big Four lagi. Ya. Berarti ini yang baru respon berarti Kang masuk ya, atau gimana ini tampil di sini? Kalian bisa langsung ketik responnya ya teman-teman ya. Jadi apa jawaban dari teman-teman nih? Nanti harusnya jawabannya muncul di sini nih. Ya. Oke, mungkin sambil jalan sampai mungkin menunggu respon. Ya, ringan dulu mungkin Kang. Kita berbicara masalah asiknya dulu lah. Asiknya dulu jadi seorang auditor atau lebih spesifik lagi di The Big Four, asiknya apa sih? Selain mungkin jelas ya kalau jalan-jalan sering audit sana kemari, bahkan mungkin kalau nggak salah Kak Alfi pernah mungkin ke luar negeri dan lain sebagainya. Dari segi asiknya dulu deh. Boleh sambil sharing. Ya, mungkin kalau kita berbicara dari segi asiknya menjadi auditor gitu ya. Jadi kalau saya tuh merasa asiknya itu adalah kita itu bisa punya networking yang luas gitu. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena di dalam kantor kita sendiri itu bayangkan gitu ya, satu divisi audit itu tuh kita punya kurang lebih 1.000 orang lah gitu ya. Nah, dengan berbagai macam background gitu kan, dan kita bisa sharing satu sama lain gitu ya, bercengkrama, networking-nya tuh makin banyak meskipun memang secara tingkat resignationnya tinggi gitu ya. Mungkin siapa tahu nanti teman kita nih yang awalnya masuk dari awal sekarang udah jadi pemimpin di salah satu bank gitu ya, atau misalnya pemimpin di salah satu perusahaan. Nah, itu yang ngebentuk networking kita tuh makin luas gitu. Kemudian ketika kita juga banyak berdiskusi dengan klien ya. Klien yang kita hadapin tuh teman-teman jangan salah gitu ya. Yang kita hadapin itu tuh kebanyakan C-level gitu ya. Jadi CFO, CEO gitu ya. Which is orang-orang yang sangat besar dan berpengaruh di suatu perusahaan. Jadi kita juga bisa menangkap nih, oh mereka tuh cara bekerjanya seperti apa sih, cara pikirnya itu seperti apa sih, cara mereka berkomunikasi itu seperti apa sih, dan tentunya kita dengan kenal mereka ya kita juga menambah jaringan kita gitu ya. Mungkin suatu saat ya who knows gitu kan, mungkin kita sendiri atau mungkin anak kita gitu ya pengen mencoba masuk di perusahaan itu, seenggaknya kita udah tahu punya gambaran gitu. Jadi itu salah satu keunggulan utamanya gitu ya. Pertama, selain jalan-jalan tentunya, karena
jujur jalan-jalan itu pasti akan selalu menjadi ada di top setiap kali survei itu pasti itu yang pertama kali dijawab oleh auditor gitu ya. Pasti jalan-jalan, kalian bisa jalan-jalan mulai dari Sabang sampai Merauke gitu ya, atau bahkan ke luar negeri juga jika ada opportunity itu juga sangat memungkinkan gitu ya. Apalagi jika kalian bekerja di Big Four, karena kita itu kan afiliasinya banyak di beberapa negara gitu ya di dunia ini. Jadi kita juga bisa melakukan audit yang namanya itu sebagai satu kesatuan gitu ya, jadi multi-firm engagement gitu. Jadi kita bisa bareng-bareng sama teman-teman dari negara lain ya untuk bekerja sama. Itu yang asiknya gitu kan. Yang berikutnya tentu saja lah, nggak usah mungkin tidak bisa dipungkirin sih, yang namanya pekerjaan itu tuh memang semakin terlihat berat gitu ya. Mungkin orang-orang dari luar terlihat berat gitu ya melihatnya. Dan kita tuh memang terlihatannya kayak, oh ya tiap hari kita berkutat, atau ibaratnya kalau banyak jokes gitu ya, mungkin auditor tuh banyaknya ngitungin duit orang gitu, tapi apakah duitnya sendiri banyak nggak sih gitu kan. Nah ya mungkin ini sharing aja gitu ya, saya merasa dari 2011 gitu ya sampai sekarang gitu ya, saya merasa menjadi seseorang yang bisa hidup gitu, dalam artian kebutuhan saya terpenuhi gitu ya, saya juga bisa membahagiakan orang tua gitu kan, keluarga. Jadi memang tidak bisa dipungkiri sih gitu, secara benefit itu besar lah dibandingkan dengan teman-teman kalau misalkan baru fresh graduate langsung masuk ke company gitu ya. Dan mungkin itu yang menjadi juga daya tarik gitu, meskipun sekarang banyak lah mungkin yang menawarkan juga secara benefit lebih besar gitu ya, seperti startup company gitu. Tapi apakah keberlangsungannya, balik lagi gitu kan, kalau kita berbicara The Big Four aja itu udah banyak muncul gitu ya, sudah berdiri itu udah lebih dari ratusan tahun yang lalu gitu ya di luar negerinya. Jadi secara going concern itu profesi kita tuh masih sangat dibutuhkan gitu. Jadi secara benefit itu menjadi hal yang menarik lah buat teman-teman gitu. Mungkin saya nggak akan sebutkan gitu ya, tapi teman-teman bisa googling lah gitu ya, bisa tahu setiap position gitu ya di level Big Four itu tuh sebagai auditor tuh berapa sih kurang lebih benefitnya. Tapi balik lagi memang yang namanya high risk ya high return gitu. Jadi mungkin secara pekerjaan juga kita resikonya tinggi, karena balik lagi yang dilindungi itu banyak sekali gitu ya, dan mungkin pekerjaan kita terlihat lebih berat gitu ya. Tapi kalau dilihat secara 1 tahun nih gitu ya, 1 tahun itu tuh nggak berasa sih menjadi auditor. Udah ketemu lagi bulan segini gitu ya, padahal kayaknya baru kemarin sibuk-sibuk. Jadi nggak akan terlalu berasa sih. Saya 10 tahun di sini juga saya tidak terlalu berasa lah gitu ya, karena ya balik lagi tadi banyak kesenangan yang kita dapat gitu, berkumpul sama teman-teman, punya jaringan banyak gitu, jalan-jalan lagi gitu. Oke. Ini saya baru lihat dari visualisasinya aja, saya senang banget ini Kang Alfi, asik ini visualisasinya. Jadi ini respon teman-teman berarti ya? Ya, ini respon teman-teman nih. Kalau dilihat kebanyakan masih berpikir bahwa itu profesi bagian keuangan gitu ya, melakukan audit atas laporan keuangan, bertanggung jawab atas laporan keuangan. Nah, mungkin ini menarik juga nih, saya mau mencoba sedikit mengkoreksi mungkin ya, bertanggung jawab atas laporan keuangan, kita itu tidak bertanggung jawab atas laporan keuangan. Kenapa? Karena laporan keuangan itu adalah menjadi tanggung jawabnya manajemen gitu ya. Jadi apa yang kita lakukan itu adalah memeriksa apa yang menjadi asersi manajemen. Mungkin kalau buat teman-teman yang sudah ngambil auditing mungkin udah mengenal yang namanya asersi gitu kan. Asersi manajemen itu apa gitu kan terhadap laporan keuangan tersebut. Nah, itu yang kita lakukan audit gitu kan. Jadi kita hanya menyatakan apakah laporan keuangan tersebut tuh disajikan secara wajar atau tidak berdasarkan apa gitu ya, berdasarkan accounting standar yang berlaku, dan apa yang kita lakukan itu prosedur-prosedurnya sudah berdasarkan standar auditing gitu. Jadi kalau dibilang kita yang bertanggung jawab atas laporan keuangan, enggak sepenuhnya gitu ya, karena memang tanggung jawab laporan keuangan itu ada di pihak manajemen. Oke, kemudian accountable dan profesional, yes, itu memang menjadi value ya, menjadi value yang harus ditekankan bagi seorang auditor dimanapun ya, mau Big Four, mau non Big Four gitu ya, mau lokal, semua tuh kita harus accountable dan profesional. Balik lagi kenapa? Karena tujuan dari auditor itu ya menjadi pelindung gitu ya bagi user of financial statement gitu, agar mereka tidak salah langkah dalam pengambilan keputusan. Jadi memang kita harus selalu bersifat accountable, apapun yang kita lakukan bisa dipertanggungjawabkan gitu ya, dalam artian adalah prosedur-prosedur audit yang kita lakukan gitu kan. Makanya kenapa harus dilakukan secara cermat mulai dari perencanaan audit sampai eksekusinya seperti apa.
Dan tentu bersifat profesional ya karena itu yang akan dilihat oleh klien kita gitu ya. Ketika kita bersifat profesional, kemudian kita juga bisa memberikan servis yang profesional gitu, itu menjadi value added yang dilihat oleh klien kita ya. Oke, Kang Alfi mungkin sedikit nih, Kang Alfi sambil diskusi lagi mungkin ya, nanti sambil melihat jawaban teman-teman. Ini saya kekhawatiran saja sih, khawatir saja tentang Big Four. Ini teman-teman takutnya dari tadi kita diskusi Big Four, teman-teman belum notice Big Four itu apa gitu. Padahal udah di kuliah sebenarnya sudah disounding sesekali Big Four itu ini dan lain sebagainya, tapi takutnya ternyata belum paham mengenai apa itu di Big Four gitu ya. Jadi kalau Kang Alfi ini kan di KPMG gitu ya. Kalau misalkan secara overall disebut the Big Four tuh saya kadang teringat bola gitu the Big Four. Tapi ini di bidang audit firms gitu ya, ada EY, ada juga Deloitte dan juga ada PwC ya, PwC gitu ya. Dan kalau nggak salah tuh KPMG itu Belanda ya headquarters-nya kalau nggak salah tuh ya. Betul. Base-nya juga di Belanda. Oke, sementara yang lainnya adalah basisnya adalah Amerika gitu. Jadi kalau secara definitif sih yang muncul ke permukaan adalah dari segi revenue ataupun dari segi aset ataupun dari segi market size, dari segi banyaknya clients. Itulah kenapa disebut the Big Four gitu. Walaupun dulu-dulu sih sejarahnya banyak merger ya, Kang ya. Untuk KAP ini asalnya the big berapa gitu, kalau nggak salah ada 8, ada berapa, sampai pada akhirnya mengerucut jadi 4. Itu kan yang kita ketahui saat ini gitu, Kang. Nah, kalau dari Kang Alfi sendiri, boleh deh sedikit menyampaikan The Big Four tuh ini loh, gitu. Kantor KAP The Big Four tuh seperti ini, mangga gitu kan. Oke, mungkin untuk yang belum tahu gitu ya, mungkin jujur aja mungkin kalau buat yang masih semester 3 gitu ya, oke lah masih wajar gitu ya, mungkin masih mencari-cari jati diri juga, apakah keputusan saya kuliah di akuntansi ini udah tepat atau belum gitu, itu wajar sih gitu ya, apalagi buat teman-teman yang mungkin dulu background-nya dari IPA juga gitu ya, waktu SMA-nya mungkin akan sedikit banyak berpikiran seperti itu. Nah, jadi buat teman-teman yang belum tahu gitu ya, Big Four itu tadi seperti yang sudah disebutkan gitu ya, ada KPMG, EY, Deloitte, dan PwC gitu. Nah, ini tuh mereka tuh semua memang asalnya dari luar negeri gitu ya, dan itu tuh sebetulnya gitu ya, para pendiri-pendiri atau founding fathers di antara keempat Big Four ini tuh sebetulnya saling berkaitan juga sih gitu. Mungkin dulu-dulunya tuh mereka membentuk suatu persekutuan. Nah ya, mungkin ini juga ya yang perlu ditekankan gitu ya, kalau kita bekerja di suatu kantor akuntan publik, bentuknya itu tuh bukan perseroan ya teman-teman ya, itu tuh bukan PT, kita itu adalah bentuknya firma, jadi persekutuan gitu ya. Nah, jadi persekutuan itu tuh bisa kapanpun bisa berubah nih. Misalkan kalau teman-teman lihat gitu ya, tadi namanya KPMG Indonesia, afiliasi lokalnya itu adalah Sidarta, Wijaya, dan Rekan. Nah, itu tuh melambangkan nama managing partnernya di Indonesia gitu kan. Nah, begitupun dengan nama-nama The Big Four ini nih. Ada KPMG gitu ya. KPMG itu sendiri juga merupakan singkatan dari para pendirinya, itu ada Glenfield, Pitt, Marwish, dan Goddard. Nah, dari keempat founding father KPMG ini sendiri aja tuh mereka tuh dulunya ada yang bersatu dengan pendiri PwC gitu ya, atau pendiri accounting firm yang lainnya gitu, sehingga akhirnya pada tahun 1800-an gitu ya, tepatnya sih 1957 lah kalau KPMG itu mulai berdiri gitu kan, merger antara beberapa KAP gitu ya yang dipimpin oleh tadi singkatan dari KPMG itu membentuk suatu persekutuan yang namanya KPMG. Nah, begitupun mungkin dengan Big Four yang lainnya seperti EY gitu ya, Ernst & Young. Nah, itu berarti melambangkan si pendirinya itu adalah Ernst & Young gitu kan. Kemudian ada Deloitte. Nah, kalau Deloitte ini mungkin memang agak tidak terlihat seperti kepanjangan dari nama pendirinya gitu. Memang Deloitte itu tuh memang didirikan dari Deloitte aja gitu ya, dan sebelumnya itu terdiri dari banyak sejarah juga gitu ya, dari beberapa persekutuan. Begitupun dengan PricewaterhouseCoopers gitu ya, PwC. Nah, itu PricewaterhouseCoopers itu juga sama nama-nama pendirinya yang mungkin mereka itu bersekutu pada saat itu gitu ya, menjadi PwC. Nah, menariknya di Indonesia juga seperti itu sebetulnya. Jadi kalau kalian lihat Big Four gitu ya, ada yang sebutannya Big Four, ada yang sebutnya Big Ten, atau kadang kita juga menyebutnya second tiers gitu ya. Nah, itu tuh sebetulnya bisa saja berubah posisinya menjadi Big Four ketika berafiliasi dengan salah satu
apa ya, kita bilangnya sih sebetulnya ini salah satu berafiliasi dengan globalnya lah gitu ya, globalnya dari masing-masing brand gitu ya, karena kan sekarang tuh Big Four itu sudah menjadi brand sebetulnya gitu, KPMG, PwC, EY. Nah di setiap negara itu tuh berbeda-beda managing partnernya gitu kan. Nah itu kurang lebih dari sisi Big Four gitu ya. Jadi kalau teman-teman masih belum tahu gitu ya, bisa tuh teman-teman googling lah Big Four gitu ya, banyak sih sejarahnya gitu ya, mulai bahkan di Indonesia pun banyaklah sejarahnya gitu ya, termasuk di mana perusahaan saya berada gitu ya, KPMG Sidarta Wijaya dan rekan juga dulu sebetulnya awal-awal bukan berafiliasi dengan KPMG, tapi kita bagian dari Coopers Libers yang menjadi cikal bakal dari PricewaterhouseCoopers sebetulnya gitu. Jadi itu sangat dinamis lah gitu ya pergerakannya itu. Tapi memang kalau sejauh ini di Indonesia udah dari sejak 97 lah kurang lebih gitu ya, tidak ada perubahan gitu ya dari yang namanya Big Four itu, ya paling yang berubah itu yang berafiliasinya atau nama managing partnernya yang ganti-ganti, karena juga ada aturan gitu ya dari Undang-Undang Akuntan Publik yang mengharuskan berganti-ganti gitu ya nama si manajer partnernya gitu. Kurang lebih kayak gitu sih, Pak Budi. Oke, makasih nih Kang Alfi penjelasannya ya. Jadi clear ya bahwasanya Big Four gitu adalah istilahnya apa ya? Sebutan ataupun istilah yang disematkan kepada audit firm ataupun KAP yang memang judulnya udah big gitu ya. Big gitu. Memang big dari segi revenue, dari segi kliennya gitu, dari segi apa namanya? Cabang-cabangnya di seluruh around the world tentu ya Kang Alfi, ya, bukan betul, hanya sekedar betul. di Indonesia saja, tapi memang around the world gitu ya. Tadi saya sebutkan ya headquarters-nya di mana, dan di Indonesia ada beberapa representasinya seperti itu. Nah ini kalau boleh saya kasih info nih Kang Alfi, kalau di kita di Unpas itu bisa dikatakan ya, kalau untuk jadi seorang auditor apalagi di CAP, the Big Four ya, itu mungkin ya persentasenya mungkin nggak nyampe 10%, bahkan mungkin mungkin 5%, mungkin di bawah 5% yang nyampe ke sana gitu. Kadang kalau misalkan kita compare sama misalkan contoh Unpad lah, kalau Unpad jelas ya negeri gitu, bahwasanya belum apa-apa dari mereka tuh sudah banyak yang talent scouting ke sana gitu, cari-cari mahasiswa Unpad buat cari ke sana, entahpun UI, UGM dan lain sebagainya. Kalau yang swasta, saya terakhir yang tadi kemarin saya singgung EY itu ada dari Telkom, yang ternyata sudah mulai disasar beberapa kantor Big Four ataupun mencari. Sementara kalau di Unpas ini bahasa sederhananya mungkin Kang, mungkin perlu pakai sepeda gitu buat nyampe ke namanya apa, the Big Four seperti itu. Seingat saya sih ya kehitung jari mungkin Kang kalau ke the Big Four dari Unpas ini. Nah, Kang Alfi, apa sih mungkin yang bisa disampaikan baik dari perspektif ke kami dari segi Unpasnya harus apa, ataupun mahasiswa harus apa sih yang kiranya punya cita-cita untuk menuju ke Big Four itu seperti apa? Mangga. Oke, mungkin kalau sedikit agak flashback gitu ya ke saat dimana saya juga di ibaratnya masuk ke talent scouting-nya dari KPMG gitu ya. Karena sebetulnya memang KPMG itu kalau di Bandung itu memang hanya ada bekerja sama dengan beberapa universitas gitu ya, salah satunya Universitas Padjadjaran dan Parahyangan gitu ya. Jadi pada saat itu juga saya sebetulnya ikut tesnya tuh di Universitas Padjadjaran. Nah, jadi balik lagi sebetulnya itu gimana sih cara kita biar bisa akses nih kapan si Big Four ini ada lowongan, ada tesnya di mana gitu ya. Walaupun memang sekarang kebanyakan itu tesnya sudah online gitu ya. Jadi teman-teman bisa langsung akses aja ke masing-masing websitenya dari Big Four tuh. Dari KPMG, PwC, EY, sama Deloitte gitu ya. Di situ pasti semua buka. Atau mungkin kalau teman-teman yang punya akun LinkedIn juga itu pasti akan ada terus sih gitu ya. Kalian bisa cek di LinkedIn-nya masing-masing The Big Four. Nah, apa yang harus dipersiapkan gitu ya. Pertama gitu ya, yang harus dipersiapkan udah pasti accounting sama auditing knowledge-nya gitu ya. Yang paling basic mungkin accounting lah gitu ya. Accounting knowledge-nya. Karena kalau yang namanya auditing knowledge itu kan accounting standar memang satu gitu ya, tapi metodologi gitu ya. Metodologi atau bagaimana cara waktu melakukan audit itu bisa berbeda-beda gitu kan setiap kantor akuntan publik gitu ya, termasuk Big Four. Jadi teman-teman yang penting basicnya tahu dulu secara accounting gitu ya. Accounting-nya itu menjadi basic nih gitu kan. Teman-teman mungkin belajar mulai dari basic accounting gitu ya, intermediate sampai advance. Nah, itu sebisa mungkin gitu ya teman-teman kuasain, terutama yang di bagian intermediate gitu ya. Karena basic accounting sama di intermediate itu tuh mungkin yang akan banyak terpakai lah gitu ya, terutama di tahun-tahun awal teman-teman mau masuk.
Dan begitupun dengan soal-soal yang diteskan gitu ya kepada para calon pelamar ke Big Four gitu ya, rata-rata semua tuh berkutat secara accounting tuh soalnya itu gitu. Nah, yang kedua yang harus disiapkan itu adalah mengenai bahasa Inggris gitu ya. Jadi kalau misalkan teman-teman sejauh ini tuh masih seringnya mungkin baca literatur accounting yang bahasa Indonesia gitu ya. Nah, mungkin mulai dibiasakan mencari literatur-literatur yang bahasa Inggris. Dan mungkin ini sebenarnya bisa disupport juga mungkin ya, Budi sama teman-teman dosen gitu ya, yang mendeliver mata kuliah, terutama basic accounting, intermediate accounting, sama advanced accounting gitu. Jadi mahasiswa juga mulai terbiasa, oh oke, ketika ada case accounting seperti apa gitu ya, itu tuh kayak gimana sih gitu jurnalnya. Karena memang mostly semua soal tesnya itu dalam bahasa Inggris gitu ya teman-teman ya. Saya belum pernah menemukan sih ada before dalam bahasa Indonesia soal tesnya gitu kan. Jadi itu yang harus dipersiapkan ya. Mungkin nggak harus teman-teman tuh menjadi seorang native gitu ya, karena kita mother tongue kita juga Indonesia gitu ya, dari zaman lahir. Bahkan kalau udah ke Sunda-Sundaan suka agak susah juga gitu ya. Jadi nggak usah menjadi seorang native gitu ya. Yang penting teman-teman tahulah basic-basicnya gitu ketika harus bercakap-cakap dengan orang gitu ya, atau misalkan writing email gitu ya. Jadi tapi itu learning by doing lah. Jadi jangan terlalu khawatir, aduh bahasa Inggris saya jelek nih gitu ya, saya mah kurang fasih lah gitu ya berbahasa Inggrisnya. Kalian nggak usah minder gitu, karena nanti di sana ketika kalian udah masuk juga, dengan kalian sering menggunakan itu dalam komunikasi di email gitu ya, atau mungkin di meeting-meeting tertentu, kalian akan terbiasa gitu. Karena balik lagi yang namanya di auditor itu tuh harus ada proses learning yang continuously gitu ya. Jadi nggak bisa tuh sekali jadi harus udah jadi jago gitu, nggak gitu ya. Bahkan sampai sekarang saya setelah 10 tahun di sini pun kita masih terus belajar gitu. Jadi selalu ada learning and development yang dilakukan gitu. Nah, itu jadi kuncinya accounting basic-nya dulu, kemudian bahasa Inggris. Nah, yang terakhir nih memang harus rajin-rajin sih gitu ya. Kebetulan pada saat itu tuh saya itu memang menjadi asisten dosen juga gitu ya di Widya Tama pada saat itu. Jadi dari fakultasnya atau dari prodinya juga memang kebetulan tahu ada info-info, ada testing di sini gitu kan, testing ada di Big Four di universitas mana bisa didaftarin gitu. Dan bahkan menariknya gitu ya pada saat itu sebenarnya, kalau ini antara cerita sedih gitu ya, atau tapi ini sangat berkesan bagi saya gitu ya. Jadi dulu tuh dari kampus Widya Tama itu tuh ada perwakilan 20 orang yang bisa didaftarkan gitu ya, karena memang itu majornya itu adalah castingnya untuk mahasiswa Universitas Pajajaran pada saat itu. Oke, kita datang 20 orang itu. Nah, kemudian ternyata sayangnya di sana mungkin ada miskomunikasi antara panitia lokalnya yang dari pihak kampus sana itu tidak tahu kalau ada kampus luar juga yang diikut sertakan, sehingga unfortunately kita ditolak mentah-mentah gitu ya ketika kita mau masuk ke sana. Cuman kebetulan dari pihak KPMG-nya ada di sana, mereka menjelaskan, oh ya kita juga undang beberapa mahasiswa gitu kan dari kampus luar, akhirnya kita boleh tes tuh. Nah, tesnya itu ya, kalau zaman dulu ya, mungkin kalau sekarang udah lebih sedikit berkurang. Zaman dulu tuh saya tesnya itu adalah dari jam 9 pagi sampai setengah 6 sore. Di mana tesnya itu tuh terdiri dari tadi accounting dasarnya, intermediate gitu kan, bahasa Inggris, dan sampai psikotes lah gitu ya, terakhir gitu. Nah, itu tuh ya cukup padat lah, dari jam 9 pagi sampai setengah 6 sore, itu baru tes tertulisnya gitu ya. Kemudian ada walk-in interview-nya. Walk-in interview-nya itu juga saya waktu itu dipanggil ke Jakarta gitu kan, dari Bandung saya dipanggil ke Jakarta. Terus kita tuh interview, kebetulan waktu itu saya ingat hari Jumat. Hari Jumat saya interview, dikelompokkan khusus yang dari luar kota gitu ya. Kebetulan waktu itu dari Bandung, dari kampus Unpad banyaknya gitu ya. Dan menariknya ketika saya walk-in interview itu, ternyata saya baru sadar kalau yang dipanggil interview dari kampus saya itu hanya saya sendiri. Jadi dari 20 orang perwakilan Widya Tama tadi itu hanya saya yang masuk gitu kan untuk di interview. Oke, akhirnya saya interview di sana. Interviewnya juga sama, kurang lebih dari jam 9 sampai jam 3 sore, kepotong sholat Jumat sama makan siang waktu itu gitu ya. Dan itu tuh kita diinterview oleh, saya bahkan diinterview itu sampai 3 kali ya, dalam artian tuh di selang waktu itu tuh oleh user, di mana usernya itu misalkan terdiri dari manajer auditnya gitu ya, sama manajer HRD-nya. Nah, itu proses interviewnya juga sama nih teman-teman, ada proses interview dalam bahasa Inggris dan dalam bahasa Indonesia. Jadi ketika si yang melakukan interview itu bertanya bahasa Inggris, ya kita jawab dengan bahasa Inggris gitu kan. Ketika mereka bertanya bahasa Indonesia, kita juga menjawab bahasa Indonesia. Apa yang dites gitu ya, kalau pengen tahu gitu ya, yang dites itu tuh simple sebenarnya, basic accounting gitu ya. Misalkan kayak tentang bagaimana menghitung penyusutan
aset tetap gitu ya. Terus misalkan apa yang kamu ketahui tentang accounting standar yang baru. Kebetulan pada saat itu 2011 tuh lagi rame-ramenya konvergensi IFRS ke PSAK gitu ya. Jadi itu banyak sekali tuh yang dicecar mengenai accounting standar yang baru. Nah, itu juga mungkin perlu teman-teman catat gitu ya. Jadi kalau misalkan mulai dari sekarang belum familiar nih gitu, bahkan belum pernah melihat sama sekali kitabnya orang accounting seperti apa gitu ya. Nah, mulai cari-cari tuh mungkin ke perpustakaan gitu ya, PSAK gitu ya. Mudah-mudahan sih teman-teman bisa mengakses PSAK itu ya gitu ya secara bukunya. Mungkin jangan dilihat dari tebelnya gitu ya, karena mungkin kalau dilihat dari tebelnya bisa ngantuk gitu ya, tapi coba dilihat aja isi-isinya yang simpel-simpel aja dulu, mulai dari fixed asset gitu kan. Terus bagaimana sih cara menyusun laporan keuangan segala macam. Nah, karena memang itu basic-basic pertanyaan yang diajukan ketika interview gitu kan. Nah, selebihnya apa? Selebihnya adalah logical thinking teman-teman. Nah, jadi logical thinking teman-teman itu di sana diuji nih ketika proses interview. Ya, ini sebenarnya logik aja, mungkin nggak ada jawaban yang exact benar atau enggak, tapi di mana si interviewernya itu tuh ingin melihat apakah teman-teman itu bisa berpikir logis, melakukan analisa atau tidak dalam waktu yang cepat. Karena memang itu yang akan kita hadapi di dunia audit gitu ya, ketika kita harus melakukan analisa gitu. Misalkan contoh-contoh pertanyaannya itu misalkan gini, di dalam kota Jakarta gitu ya, misalkan kira-kira ada berapa banyak pom bensin gitu. Nah, itu kan kita juga nggak tahu gitu ya. Kaget mungkin pasti ketika kita di interview ditanya seperti itu ya, kita beranalisa aja gitu. Misalnya oke, Jakarta dibagi ada berapa bagian gitu ya. Misalnya Jakarta Barat, Jakarta Timur, Jakarta Selatan. Oke, katakanlah si produsen pom bensin itu ada apa aja nih, misalnya di Jakarta ada Pertamina gitu kan udah pasti, terus misalkan ada Shell gitu ya misalkan, atau Total yang lainnya. Terus ya analisa aja kurang lebih, oh ya nggak mungkin kan gitu ya, mungkin dalam satu daerah itu tuh Pertaminanya ada berapa, terus Shell-nya ada berapa, jarak lokasinya berapa, ya bisa jadi karena persaingan bisnis ya bisa jadi banyak, ya udah kita tinggal kayak menganalisa aja gitu ya, mungkin di setiap daerah dikaliin 3, dikali jaraknya kurang lebih berapa, itu cuma analisa aja sih gitu. Jadi sebenarnya pertanyaan-pertanyaan yang bersifat analisa ini tuh apa ya, sifatnya spontan sih, jadi nggak ada bakunya bertanyanya apa gitu, karena ya kepikirannya si interviewer aja sih untuk melihat kalian sejauh mana kalian bisa melakukan analisa gitu. Itu yang mungkin menjadi kunci juga gitu buat teman-teman yang nanti mau coba meng-apply ya ke Big Four gitu. Itu Pak Budi. Oke, makasih nih Kang Alvin nih. Apa namanya ya? Mungkin sekedar saya cek sound dulu ya. Takutnya teman-teman ini tidur atau ngehilang atau ada atau enggak nih. Teman-teman masih mendengar diskusi kami di sana, mahasiswa? Masih Bapak. Masih Bapak. Masih Bapak. Oke, ya. Makasih, Alhamdulillah. Terima kasih untuk responnya ya. Itu biasa Kang, saya kalau kelas pagi. Kalau kelas sore kan sama Kang Alvi, on cam beberapa. Kelas pagi gini, biasa kadang off cam gitu. Nggak ketahuan gitu. Tahu tidur, tahu entah kemana gitu ya. Tapi Alhamdulillah ternyata masih menyimak dengan baik. Ini mungkin sedikit Kang tadi mengenai bahasa ya. Saya kalau boleh dikata salah satu dosen yang cukup mengencourage teman-teman untuk memahami ya paling tidak bahasa asing, bahasa Inggris gitu. Karena memang sudah jadi kewajiban dan kebutuhan. Dan bahkan sesudah dorong-dorong, bahkan saya coba membuat komunitas klub kecilnya gitu. Tapi yang saya lihat secara kacamata saya ini masih agak, ya di Unpas ini masih agak sedikit susah ataupun dalam tanda kutip malu, ragu, dan lain sebagainya. Dan bahkan udah ada kelas internasional pun, saya lihat mahasiswa kelas internasional pun secara penguasaan bahasa asing pun masih kurang, padahal judulnya mahasiswa kelas internasional seperti itu. Nah, yang ingin saya tanyakan bukan masalah itunya, Kang, tapi ada nggak sih pernah kejadian ataupun hal lucu entah Kang Alfi atau teman ketika bahasa Inggris ini ternyata urgent, penting gitu. Kejadian di lapangan tuh ternyata Inggris tuh penting. Ada nggak sih kejadian unik atau lucu yang mungkin bisa di-share Kang Alfi? Ya mungkin kalau misalkan kita gini, mungkin kalau kita ketika tiba-tiba kalau akhir tahun gitu ya, biasanya tuh akhir tahun tuh kita ibaratnya punya dapat tiket gratis nih liburan di akhir tahun sih gitu ya. Memang bukan untuk liburan sih gitu ya, untuk melakukan stock taking gitu ya, penghitungan persediaan di site-nya klien. Nah, biasanya di saat-saat seperti ini nih, misalkan terutama junior tuh yang baru masuk tuh pasti mau nggak mau akan berhadapan bisa jadi untuk tipe-tipe persediaan tertentu gitu ya, si levelnya biasanya ikut nih melakukan perhitungan persediaan, dan mungkin si levelnya ini juga ekspatriat gitu ya biasanya, atau kadang mungkin accounting manajernya bisa jadi ekspatriat juga. Nah, disinilah
kita mulai diuji nih, pasti yang namanya junior itu aduh deg-degan nih, biasa kita berlindung di balik yang namanya tuh, jadi gini, mungkin buat gambaran dulu, di satu tim audit itu tuh ada terdiri dari beberapa team members gitu ya, ada yang namanya junior auditor, senior auditor, kemudian ada yang namanya in charge gitu ya, atau ketua timnya lah gitu ya, ada in charge-nya, dan nanti baru ada asisten manajernya gitu ya, sebagai reviewernya, terus ada manajernya gitu kan, dan engagement partnernya. Nah, jadi kalau misalkan biasanya junior ini berlindung di balik badannya in charge gitu ya, ketika ditanya mungkin sama kliennya yang berbahasa Inggris, atau misalkan sama ya ekspatriat lah gitu ya, kliennya misalkan ekspatriat. Nah, ketika lagi stock take ini tuh pasti mau nggak mau mereka yang harus menjawab gitu, dan mereka minimal, tadi makanya yang saya bilang minimal tuh tahulah buat bercakap-cakap normal aja gitu, karena mereka juga pasti tidak akan bertanya detail sebetulnya gitu ya, mungkin yang penting kalian ngerti aja gitu kan. Dan mungkin ada satu kejadian unik juga gitu ya, yang penting pede sih gitu ya, jadi mungkin ya oke lah gitu ya, pronunciation-nya agak belepotan atau verb-nya gitu mungkin nggak begitu bagus, tapi yang penting pede, dan yang penting antara kita sama orang yang diajak lawan bicara itu sama-sama ngerti gitu. Apalagi kalau misalkan teman-teman tahu gitu ya, beberapa ekspatriat seperti mungkin yang punya budaya juga sama cukup lekat seperti misalnya Jepang gitu ya, terus Korea gitu, atau Mandarin gitu ya, mereka kadang bahasa Inggrisnya juga sama gitu, nggak jauh jago lah gitu dari kita gitu. Jadi teman-teman nggak usah minder gitu. Nah di situ yang mungkin akan bikin kita jadi lebih pede sebenarnya gitu. Oh ya ternyata ngerti juga nih gitu kan, saya ngomong ini ya yang penting sama-sama ngerti aja dulu gitu kan. Dan mungkin istilah bahasa Inggrisnya itu tuh dalam dunia kerja kayak gini ya mungkin yang standar-standar lah gitu kan, ketika email ya kalian juga nanti lama-lama terbiasa gitu. Nah yang mungkin akan menjadi tantangan itu adalah ketika teman-teman berdiskusi katakanlah dengan orang India, di mana bahasa Inggrisnya sangat fasih dan kecepatannya tinggi sekali. Nah di situ mungkin teman-teman akan agak pusing nih gitu. Nah bahkan kalau saya dulu cerita uniknya adalah, kalau saya itu adalah tipikalnya, ketika saya ada melakukan interview gitu ya, dulu zaman saya masih di junior gitu, saya nggak mau sendirian, dalam artian tuh minimal ada 2 orang, jadi kalau misalkan saya nggak nangkep apa yang dikatakan oleh orang itu, teman saya nangkep nggak gitu. Jadi itu mungkin salah satu triknya juga nih gitu, ketika kita melakukan meeting gitu atau kita call gitu, seenggaknya itu ada satu orang yang bisa nangkep. Karena kalian bayangkan gitu ya, dengan gaya bicara orang India seperti apa gitu ya, dengan memang fasih sekali gitu ya, mereka bahasa Inggrisnya fasih sekali, kecepatannya juga tinggi sekali gitu, bahkan mungkin akan lebih terdengar sulit gitu nih, orang ngomong apa gitu ya, saking cepatnya gitu. Berbeda mungkin ketika kita berbicara dengan orang-orang UK atau US yang mungkin memang bahasanya atau aksennya agak sedikit berbeda, tapi mereka masih bisa clearly pronounce gitu ya, kita bisa nangkep lah gitu, oh oke, ini gitu yang diomongin sama mereka. Tapi kalau udah berbicara sama orang India gitu, aduh itu jujur bikin kepala pusing sih, saya juga dulu sampai agak pusing juga gitu ya. Nah jadi itulah yang ya cerita lucu tentang bahasa asing itu gitu. Jadi mungkin teman-teman bisa bisa meng-upskill lah gitu ya, meng-equip diri kalian mulai dari sekarang. Oke lah, mungkin sekarang mungkin berbeda kali ya Pak Budi, mungkin dengan acara tadi mungkin Pak Budi bikin kayak semacam English Club lah gitu ya. Mungkin ada yang malu gitu, atau ada juga yang cara belajarnya kan mungkin dengan menonton serial televisi, atau misalkan sekarang Netflix lah gitu ya, dimatikan subtitlenya, tapi seenggaknya dia bisa dengerin, oh ini tuh ngomongnya ini maksudnya apa ya, mungkin beda-beda lah tiap orang gitu ya. Nah itu menurut saya jadi latihan yang cukup bagus juga sih gitu, karena memang masalah justru ketika listening itu ya yang sebetulnya agak sulit. Mungkin kalau kayak nulis email gitu ya, atau mungkin yang writing report itu akan lebih gampang. Kenapa? Karena kita masih punya waktu untuk memikirkan apa yang mau kita tulis gitu ya, atau enggak apa yang mau kita respon gitu kan untuk pertanyaan dari orang lain. Sedangkan ketika kita melakukan diskusi langsung, one-on-one gitu ya. Nah, itu ketika menggunakan bahasa Inggris itu kan kita hanya punya sepersekian detik gitu kan untuk menangkap apa yang mereka omongkan dan apa yang harus kita respon. Nah, jadi itu yang mungkin teman-teman harus mulai biasakan dari sekarang gitu. Termasuk mungkin nggak hanya bahasa Inggris sih gitu ya. Kalau sekarang menurut saya sih klien-klien atau misalnya perusahaan-perusahaan asing yang banyak mulai masuk kan juga dari Tiongkok gitu ya. Mungkin bahasa Mandarin itu juga menjadi kunci, karena kita juga ada beberapa klien yang mereka benar-benar semua orang accounting-nya diimport dari sana gitu ya, dan tidak bisa berbahasa Inggris, jadi kita juga butuh
orang-orang atau tim yang punya kemampuan dalam berbahasa Mandarin gitu kan. Terus berbahasa Korea juga mungkin buat teman bagus gitu ya percintaannya atau kisah sedihnya, tapi kalian juga boleh tuh mulai belajar gitu kan, actively belajar, karena belakangan ini juga saya menginterview beberapa orang gitu, mereka punya salah satu keahliannya bahasa Korea, dan saya tanya dari mana mereka belajar, ya ternyata dari menonton serial-serial drakor gitu ya. Jadi mereka tidak hanya menonton tapi mereka sambil mempelajari. Nah, itu juga penting sih gitu. Jelas tuh ya, penting tuh teman-teman tuh. Udah kejadian di dunia kerja nih teman, apa Kang Alfi gitu. Sebenarnya yang jadi concern saya adalah itu malunya gitu, greget saya tuh malunya gitu. Tapi ya betul seperti si Kang Alfi, emang ada caranya masing-masing ya sebenarnya. Memang ada approach-nya masing-masing di pada akhirnya mempelajari ini seperti apa gitu. Dan memang orang India tuh memang gitu ya, cepat ya Kang ya gitu. Karena kebetulan saya juga ada beberapa pekerjaan di Indorama, PT Indorama yang notabene orang India semua di sana. Ya memang meskipun India Indonesia juga tetap dicampur-campur sama bahasa Inggris, ya you lah atau misalkan I dan lain sebagainya. Kadang aksennya juga berbeda gitu. Ya itulah keunikan dan kemenarikan jadi seorang auditor gitu. Nah, mungkin Kang Alfi yang ringan lagi, mungkin barangkali ini bisa jadi sekedar encourage buat teman-teman mengenai tadi ya yang dinotis adalah jalan-jalan yang tentunya melekat sama pekerjaan ya kayaknya. Kalau jadi auditor tuh bukan hanya sekedar masalah kerja jalan-jalan yang dilihat, tapi traveling itu sambil bekerja gitu. Nah, ini mungkin Kang Alfi udah kemana aja sih di belahan Indonesia ini yang mungkin bisa di-sharing ke teman-teman, dan kemudian untuk barangkali pernah ada pekerjaan keluar, mungkin Kang Alfi barangkali skors dan lain sebagainya, asiknya itu di situ gitu mungkin Kang Alfi, mangga. Ya, kayak mungkin kalau untuk bekerja gitu ya, dari sisi Indonesia sih dari belahan Sumatera gitu ya, saya banyaknya itu ada mulai dari Medan gitu ya, di Medan di situ banyak perkebunan sawit juga, sama ada oleochemical juga di sana di kawasan ekonomi khususnya. Kemudian di Jambi, Sumatera Selatan, Palembang gitu ya, itu juga sama. Terus kalau di Jawa ya udah dari ujung Jawa sebelah barat sampai ke timur ya udah semua gitu ya, mulai dari Cilegon gitu ya, Cilegon sampai ke Jawa Timur, Surabaya, Gresik, bahkan Kediri gitu ya. Mungkin yang saya paling sering tuh antara Surabaya, Gresik, Kediri. Kemudian kalau misalkan di Kalimantan juga sama, Kalimantan Barat, Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, itu juga udah semua gitu ya. Bahkan mungkin cerita uniknya kalau di Kalimantan itu tuh kita pakai transportasi itu 3 gitu ya, kayak iklan Antimo nih, darat, udara, dan laut gitu. Jadi itu untuk kita bisa sampai ke site-nya gitu ya. Mungkin itu perjalanan traveling time yang cukup lama lah gitu ya, selama saya bertugas gitu ya. Karena kita tuh misalnya dari Jakarta gitu ya harus pakai pesawat dulu, kemudian transit, naik pesawat kecil lagi gitu ya. Setelah itu kita turun untuk menyeberangi Sungai Kapuas. Waktu itu saya ingat kita nunggu untuk menyeberangi Sungai Kapuas itu kurang lebih 2 jam. Terus perjalanan nyeberangnya juga itu sekitar 1 jam. Setelah itu kita lanjut lagi perjalanan darat dengan tingkat. Nah, ini juga penting sih gitu ya. Kadang yang namanya baru jadi junior gitu ya, biasanya itu pasti selalu disuruh duduk di depan. Kenapa gitu ya? Karena mungkin kalau yang udah lama-lama itu tuh adrenalinnya udah rada turun gitu ya, udah banyak takutnya. Sedangkan kalau junior tuh biasanya adrenalinnya masih kuat. Jadi biasanya tuh disuruh duduk di depan. Kenapa? Karena rata-rata driver di sana itu mengemudikan kendaraan tuh sangat cepat sekali gitu ya. Dan ketika susul menyusul tuh udah nggak apa ya, ibaratnya itu tanpa perhitungan lah gitu ya. Mungkin kalau kita agak selak gitu bahasa Sundanya gitu ya. Nah, itu biasanya tuh kayak gitu tuh kalau junior. Jadi itu perjalanan yang cukup jauh karena waktu itu saatnya itu kurang lebih sudah masuk ke wilayah Kuching, Malaysia gitu ya. Jadi total traveling time saya itu tuh untuk klien itu tuh dari Jakarta sampai ke saatnya itu tuh kurang lebih sekitar 14 jam lah gitu ya. Dan waktu itu kebetulan nyampe di yang mulai apa ya, jalanan yang mulai hutan-hutan gitu itu udah agak sore nih, udah agak sore ke malam, dan ternyata bannya juga bermasalah gitu ya, mogok gitu. Jadi itu juga menjadi suatu pengalaman karena kita mulai di jam, kebayangkan ya di tengah hutan gitu ya, terus nggak ada jalurnya tuh sepi sekali gitu kan, jalur sepi sekali, suara-suara bukan suara-suara mistis ya gitu, suara-suara hewan gitu, binatang yang mungkin
terdengar sayu-sayu gitu, mulai mendekat segala macam itu juga jadi apa ya, jadi pengalaman menarik lah gitu ya, bahkan sampai bertemu dengan suku-sukunya gitu ya, suku-suku di sana yang mungkin masih bilang suku yang apa ya, suku yang masih pedalaman lah gitu ya. Jadi melihat mungkin saya pernah ke suatu daerah gitu ya, masih di menuju klien saat itu juga, kita tuh sempat berhenti di warung dan ternyata tuh di sana tuh mungkin banyaknya cewek di penduduk di kampung sana tuh. Jadi ketika melihat cowok, kebetulan waktu itu tim kita cowok semua, melihat cowok tuh seperti sesuatu yang aneh gitu ya, mungkin barang langka kali ya di sana. Jadi kita tuh dikerubunin udah kayak semut nih. Kita padahal cuma mau beli apa ya, saya lupa, gorengan atau air lah gitu ya, berhenti bentar. Tapi gitu, aman ya, ikut Kang Alfi ya, nggak diapa-apain ya. Alhamdulillahnya aman gitu ya. Walaupun mungkin ada Alhamdulillah. cerita menariknya gitu ya, ketika kita ke pedalaman seperti itu, kadang ada beberapa kepala suku, terutama mungkin kalau kita di perkebunan sawit lah gitu ya, kepala sukunya itu kadang suka datang atau mengundang kita mengadakan jamuan. Nah itu memang menjadi suatu cerita yang menarik juga sih gitu ya, karena kan banyaklah cerita, mungkin saya juga nggak perlu share, teman-teman juga udah tahu sendiri gitu ya, kalau ke pedalaman Kalimantan tuh ceritanya seperti apa gitu kan. Nah jadi ya diperlukan juga sikap kehati-hatian dan apa ya, selalu waspada lah gitu ya, karena sesuatu bisa aja terjadi. Makanya saya bilang tuh ketika kita setiap kali bertugas gitu ya, pribadi sih saya selalu apa ya, ibaratnya itu selalu berdoa gitu ya, minta restu juga orang tua, berserah diri lah sih, karena apapun bisa terjadi gitu ya, apalagi kita perjalanan tuh cukup jauh gitu kan, pakai udara, darat, laut gitu ya, terus menyusurin sungai yang mungkin daerahnya juga kita nggak pernah tahu gitu ya, orang-orangnya seperti apa gitu. Dan ya itu sih yang menarik ya selama ini, sampai akhirnya tuh saya mungkin nggak pernah kepikiran juga gitu ya, kalau misalkan untuk pergi sendiri ke daerah situ, terus main misalkan ke daerah Tanjung Puting gitu ya, kawasan penangkaran orang hutan terbesar di Kalimantan gitu, nggak akan kepikiran juga tuh kalau sendirian, maksudnya niat traveling ke sana gitu. Tapi karena ada tugas, nah biasanya saya sekalian, jadi kapanpun saya bertugas keluar kota itu biasanya saya cari tahu dulu nih di daerah ini ada objek wisata apa ya gitu ya. Mungkin kalau saya niat sendiri tuh bisa jadi nggak mungkin deh nyampe ke situ gitu. Nah ini kebetulan sambil tugas, ya udah weekend kita bisa ke situ. Nah biasanya saya menerapkan kayak gitu ya ke semua tim saya gitu. Oke. Itu sih Nah, yang menarik. ya itu tuh bahwa teman-teman asik ya jadi seorang auditor, bahwasanya walaupun belakang layar pusing juga gitu, kata Kang Alfi, kerja juga iya gitu. Jadi itulah campur aduk mungkin ya, mix gitu ya. Tapi ya Work hard, play harder lah. Kalau kita biasanya gitu ya. ya work hard, play hard. Jadi ya semua risiko, semua pekerjaan pasti ada risiko ya Kang ya. Betul. Tapi ya itulah tentunya asal kitanya juga mawas diri, berdoa dan lain sebagainya gitu, insya Allah akan berjalan aman. Mungkin saya harus make sure dulu Kang Alfi ini ada waktunya sampai kapan nih Kang Alfi nih? Takutnya kebablasan. Saya masih bisa ada waktu nih. Oke, paling ya mungkin kalau sampai sekitar maksimal jam 3 apa ada waktu ya, mungkin? Masih bisa. Oke, maksimal mungkin kita di jam 3 ya teman-teman untuk diskusi ini. Oke, mungkin nanti sebelum nanti kita ke pertanyaan Kang Alfi dulu, mungkin saya ingin bertanya lagi nih Kang mengenai dulu kuliahnya gitu ya. Mungkin Kang Alfi kuliahnya gimana sih gitu ya? Mungkin sehingga pada akhirnya ini ya mungkin apakah beda, apakah sama aja ke yang lain gitu ya? Sehingga pada akhirnya kenapa juga mungkin akhirnya memilih jadi seorang auditor dan kemudian berlabuhnya di KAP The Big Four gitu memilihnya. Dan apakah ketika dulu kuliah udah notice oh The Big Four tuh ini kayaknya saya pin ke sana deh. Nah, itu gimana sejarah kuliahnya mungkin Kang Alfi? Oke, mungkin sejarahnya tuh menarik juga gitu ya, karena saya sebetulnya konsentrasinya dulu waktu SMA tuh di IPA gitu, dan saya udah berpegang teguh ingin menjadi seorang dokter gitu ya. Saya ikut tes sana sini gitu ya, ternyata memang saya ditakdirkan tidak menjadi dokter untuk manusia, mungkin menjadi dokter untuk keuangan perusahaan orang gitu ya. Nah jadi waktu itu akhirnya karena saya suka matematika gitu ya, waktu itu orang tua saya, papa saya gitu ya terutama bilang ya jujur nggak pernah terbesit sedikit pun gitu ya. Walaupun saya punya kakak juga jurusan akuntansi, tapi saya nggak pernah menyentuh itu sama sekali dan belum pernah tahu sama sekali. Bahkan ketika hari pertama kuliah, waktu itu saya ingat sekali mata kuliahnya pengantar akuntansi 1, dan saya disuruh maju ke depan membuat jurnal. Nah, di mana saya nggak pernah tahu ya, sebelumnya menurut saya jurnal itu ya tulisan gitu ya, jurnal bahasa Indonesia gitu ya, jurnal. Akhirnya saya tulis panjang lebar di papan tulis, diketawain tuh sama teman sekelas. Wah, apaan nih bikin jurnal gitu ya, karena jurnal yang dimaksud itu adalah jurnal akuntansi gitu ya, debit, kredit, segala macam, yang saya nggak pernah tahu dan nggak pernah pelajari juga waktu di SMA gitu kan. Akhirnya
ya saya bilang gitu kan ke dosen kalau saya memang konsentrasinya dulu IPA, saya nggak pernah tahu, ya udah oke akhirnya. Tapi karena mungkin dari situ juga ya awal motivasinya pertama, wah gila diketawain sama teman sekelas gitu kan, saya belum pernah gitu kan diketawain kayak gitu atas kebodohan kayak gitu, jadi kayak wah kayaknya ini harus latihan nih gitu kan, karena memang apa ya, mungkin waktu di kelas itu ya KBM memang saya tipikal orang itu selalu fokus ketika KBM gitu ya, ketika di kelas lah kegiatan belajar mengajar sebisa mungkin saya fokus, jadi hilangkan distraction apapun lah, mau HP gitu ya, atau ngobrol dengan teman gitu ya, itu saya selalu hilangkan. Jadi terlepas dari bagaimana cara dosen itu mendeliver pelajarannya gitu ya, kan kadang mahasiswa tuh ada juga yang ini mah dosennya nggak enakin nih gitu, jadi nggak masuk ke saya gitu ya. Nah kalian harus hilangkan sih pikiran kayak gitu ya, karena yang namanya belajar itu tuh mau deliver siapapun benar itu berpengaruh gitu kan, tapi balik lagi kitanya juga harus bisa melakukan apa ya, meng-upskill sendiri lah gitu, apalagi yang namanya udah mahasiswa gitu ya. Kegiatan belajar mandirinya itu juga perlu sih gitu ya, nggak hanya kegiatan belajar di kelas gitu. Dan pada saat itu saya waktu pengantar akuntansi 1, pengantar akuntansi 2 gitu ya, saya selalu latihan di rumah. Jadi misalkan dosen kan ngasih tugas gitu ya,